Hermeneutik sosial, konsep-konsep teologis, bagian keempat. Yesus dan Kerajaan Allah. Kawan-kawan, bila kita membaca kitab-kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, kita memperoleh kesan kuat bahwa kerajaan atau pemerintahan Allah merupakan pokok pewartaan Yesus dari Nazaret. Benar, laki-laki bersandal itu memberitakan Injil, kabar baik. Adapun Injil yang dimaksud adalah Injil Kerajaan Allah. Lihatlah Matius 4 ayat 23, Lukas 4 ayat 43 dan 8 ayat 1, atau Injil Kerajaan Sorga, Matius 9 ayat 35, atau Injil Kerajaan, Matius 24 ayat 14. Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga, atau kerajaan adalah ungkapan-ungkapan yang menunjuk pada hal yang sama, yakni kemerajaan Allah. Artinya, Allah meraja atau memerintah. Allah menjalankan kekuasaannya sebagai raja dan mewujudkan kehendaknya. Allah mengasihi umatnya. Ia menghendaki mereka hidup dalam shalom atau eirene, yakni perdamaian, kedamaian, damai sejahtera, dan kesejahteraan. Karena itu, ia bertindak menegakkan keadilan bagi mereka. Latarnya, mendengarkan kesaksian Perjanjian Lama, kawan-kawan, kita mengerti bahwa Raja Israel atau Yehuda mengemban amanat dari Yahweh Allah Israel untuk menyelamatkan umatnya dari penjajahan atau ancaman bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, serta menegakkan keadilan bagi kaum miskin dan tak berdaya di antara umatnya. Dengan perkataan lain, Raja Israel atau Yehuda mengemban amanat pemerdekaan atau pembebasan umat Allah, baik kemerdekaan politik maupun keadilan sosial. Dengan mengemban amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, umat akan hidup dalam shalom di hadapan Allah. Dalam kenyataannya, kawan-kawan, raja-raja Israel dan Yehuda gagal melaksanakan amanat ini. Kebanyakan di antara mereka tidak taat kepada Yahweh dan mengingkari amanatnya. Raja Salomo misalnya memberatkan beban rakyat dengan proyek-proyek mercusuar, gaya hidup mewah, dan pembangunan aparat keamanan yang terpisah dari rakyat secara besar-besaran. Kerja paksa atau rodi, pajak yang tinggi, alih fungsi lahan-lahan pertanian rakyat, dan keharusan tiap-tiap distrik atau provinsi memasok bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar bagi para penghuni istana. Itu semua sangat memberatkan rakyat. Bahkan Raja Salomo menyerahkan 20 kota di Galilea kepada Hiram Raja Tirus sebagai ganti kayu aras, kayu sanobar, dan emas demi proyek-proyek mercusuarnya.
Lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai 14. Akibat ulah raja-raja mereka, kawan-kawan, umat Allah, baik Israel maupun Yehuda, kehilangan kemerdekaan. Tidak hanya itu, kaum miskin dan tak berdaya terus menjadi korban kesewenang-wenangan. Nabi-nabi yang diutus Allah untuk berbicara atas namanya, silih berganti memberikan peringatan. Tetapi pada umumnya suara mereka tidak berterima sebagaimana mestinya. Dalam konteks itulah timbul pengharapan akan kemerdekaan, keadilan sosial, dan shalom. Setidak-tidaknya ada 2 jenis pengharapan. Pertama, pengharapan bahwa Allah akan menghadirkan seorang Raja Mesias dari keturunan Daud. Kedua, pengharapan bahwa Allah sendiri akan meraja kembali. Dalam kedua jenis pengharapan itu, terdapat kerinduan bahwa umat akan terbebas dari penjajahan atau ancaman bangsa-bangsa yang memusuhi mereka. Keadilan sosial akan terwujud dan shalom menjadi kenyataan. Pada masa Yesus, kawan-kawan, bangsa Yahudi telah lama kehilangan kemerdekaan politiknya. Mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi, negara superpower pada zamannya. Sementara itu, di dalam masyarakat Yahudi sendiri, ketidakadilan sosial, penindasan, dan peminggiran telah menghasilkan massa rakyat yang melarat dan kaum yang terbuang. Mereka adalah orang miskin, yakni para janda, anak yatim, dan para pengemis. Orang sakit yang buta, bisu, tuli, lumpuh, bahkan kusta. Orang yang kerasukan setan, serta orang-orang yang disebut sebagai orang-orang berdosa. Kawan-kawan, masyarakat Yahudi Palestina pada masa Yesus hidup ada di bawah struktur-struktur yang menindas, baik secara ekonomi politik maupun religio politik. Ada struktur-struktur yang besar yang mengendalikan kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta agama. Struktur-struktur itu saling menopang, saling meresapi. Secara sosiologi, struktur-struktur tersebut bisa diberi nama kaisar, Mamon, dan Kenisah, atau Bait Suci Yerusalem yang dikontrol oleh aristokrasi imam yang dikepalai oleh imam besar. Kekuasaan politik yang menindas, sistem ekonomi yang menghisap atau eksploitatif, dan kekuasaan kultural dan agama yang manipulatif. Itulah mereka. Orang-orang yang menduduki posisi yang berkuasa dalam struktur-struktur itu hidup dalam tanda petik keberkatan. Sementara yang tidak hidup dalam struktur-struktur tersebut, mereka hidup dalam kutuk kemelaratan. Aparatur penjajahan, para tuan tanah dan pemilik budak, serta para aristokrat imam berkolaborasi untuk mempertahankan status quo yang memberi banyak keuntungan kepada mereka. Di samping struktur-struktur besar yang menguasai hajat hidup orang banyak itu, ada juga struktur yang lebih kecil
Struktur tersebut yang bercorak sosio-religius semula dibangun untuk menjadi alternatif terhadap struktur-struktur besar yang menindas. Struktur tersebut yang dibangun berdasarkan kesetiaan kepada Taurat bertujuan memelihara kesalehan umat guna menyambut kedatangan Mesias. Sayangnya, struktur sosio-religius ini malah membuat masyarakat terpecah menjadi orang benar dan pendosa, antara orang yang memiliki akses untuk datang kepada Allah karena ketelitian melaksanakan syariat Taurat, dan orang yang tidak memiliki akses karena tidak mengikuti syariat Taurat. Struktur yang diusung oleh kaum Farisi ini pada gilirannya menempatkan orang-orang seperti mereka sebagai orang-orang yang berhak mendekati Allah dan menutup pintu hadirat Allah terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Walhasil, struktur yang semula dimaksud untuk menjadi struktur alternatif pada gilirannya malah menjadi struktur yang menindas juga.